Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Chandra Wibawa dengan NIM 0311124008. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini disusun murni untuk memenuhi persyaratan tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan 1. Seluruh data dan informasi yang digunakan bersumber dari laporan keuangan konsolidasian PT Wismilak Intik Makmur Tbk tahun 2024 dan 2023 yang telah diaudit. Analisis ini tidak dimaksudkan sebagai sarana investasi atau penilaian profesional untuk kepentingan yang terkait. Di sini yang pertama ada profil perusahaan dari PT Wismilak Intik Makmur. PT Wismilak Intik Makmur Tbk merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1994 berdasarkan Akta Notaris Bagio Atmaja SH nomor 22 dan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak 18 Desember 2012. Berlokasi di Jalan Buntaran 9A, Tandes, Surabaya. Perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha utama yang mencakup industri pembuatan bumbu rokok, produksi filter, rokok jenis reguler dan mild, konsultasi manajemen, serta perdagangan besar hasil pengolahan tembakau melalui jaringan distribusi yang luas. Sebagai entitas induk dari kelompok usaha Wismilak, perusahaan mengkoordinasikan operasional entitas anak strategis seperti PT Glora Jaja yang berfokus pada manufaktur rokok dan PT Gawih Jaya yang menangani pemasaran serta distribusi guna memperkuat posisi pasar dalam industri rokok, kretek, dan cerutu di Indonesia. Selanjutnya, ini untuk daftar isinya, kita akan membahas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Ini yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang juga dikenal sebagai neraca keuangan adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama suatu perusahaan. Selain laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan ini memberikan gambaran mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan posisi keuangan biasanya disusun pada akhir periode akuntansi seperti akhir tahun fiskal. Ini terus ada elemen-elemen yang terdapat di laporan posisi keuangan, itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Dalam laporan posisi keuangan, total aset harus selalu sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Ini mencerminkan prinsip dasar akuntansi yang dikenal sebagai keseimbangan akuntansi. Nah, dan di sini ada laporan posisi keuangan yang dimiliki oleh PT Wismilak Intik Makmur Tbk dan entitas anaknya. Ini si perusahaan PT Wismilak Intik Makmur ini menggunakan bentuk laporan atau report perform. Laporan posisi keuangannya menggunakan bentuk laporan atau report perform. Struktur ini menampilkan aset di bagian atas, diikuti oleh liabilitas dan ekuitas di bawahnya. Elemen utamanya tadi aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya yang seperti nah, ini metode akuntansi akun utamanya. Ini untuk piutang usaha ini menggunakan metode penyisian kerugian kredit ekspektasian ECL. Grup menerapkan pendekatan sederhana untuk menghitung ECL piutang usaha dengan menggunakan matrik provinsi berdasarkan data historis kerugian kredit dan faktor masa depan. Untuk persediaan barang dagangnya ini dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi netto lower of cost or net
value biaya perjalanan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, kecuali untuk pita cukai yang menggunakan metode identifikasi khusus. Dan untuk aset tetapnya diukur menggunakan model biaya atau cost model. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset. Misalnya bangunan 20 tahun, mesin 4-8 tahun. Oke, dan selanjutnya ini laporan laba rugi yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Nah, di sini terdapat laporan laba rugi dari PT Wismilak Intik Makmur Tbk dan entitas anaknya. Untuk bentuk laporannya ini disajikan dalam bentuk bertahap atau multiple step. Laporan ini memisahkan antara laba bruto, laba usaha, dan laba neto untuk memberikan rincian kinerja operasional secara mendalam. Untuk sumber pendapatan yang ada di PT Wismilak ini itu berasal dari penjualan lokal sigaret kretek mesin SKM, sigaret kretek tangan, cerutu, dan produksi filter rokok. Pendapat tambahan dan atau lain-lainnya itu meliputi pendapatan bunga dari deposito dan investasi, laba atas penjualan aset tetap, serta selisih kurs. Next, selanjutnya ini adalah yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan pengurangan laba atau rugi serta transaksi keuangan pemilik modal. Ini adalah laporan perubahan modal milik PT Wismilak. Bentuk laporan perubahan ekuitas ini disajikan dalam bentuk kolom atau kolumnar form. Format ini menyandingkan saldo awal setiap komponen ekuitas perubahan yang terjadi selama periode berjalan hingga mencapai saldo akhir. Elemen utamanya itu ada modal saham, tambahan modal di setor atau agio saham, saham treasury, saldo laba atau return net earning. Ini dan ada akun dan transaksi pentingnya itu laba tahun berjalan sama dividen kas. Itu untuk laporan perubahan ekuitas. Nah, selanjutnya ini ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang mencatat arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Dibagi menjadi 3 aktivitas utama. Pertama, aktivitas operasi, penerimaan, penjualan, penjualan, bunga dan dividen. Pengeluarannya, pembayaran pemasok, gaji, bunga dan pajak. Yang kedua ada aktivitas investasi. Untuk penerimaannya itu penjualan aset tetap dan investasi. Untuk pengeluarannya pembelian aset tetap dan investasi. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Untuk penerimaannya itu penerbitan saham atau pinjaman. Untuk pengeluarannya itu pembayaran dividen, pelunasan utang, dan buyback saham. Ini ada untuk laporan arus kas dari PT Wismilak. Untuk laporannya disajikan dengan menggunakan metode langsung atau direct method. Berbeda dengan metode tidak langsung yang memulai dari laba neto. Metode langsung melaporkan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto. Ini ada elemen dan klasifikasinya. Untuk aktivitas operasi ini menunjukkan arus kas dari kegiatan utama penghasil pendapatan. Utamanya itu penerimaan kas dari pelanggan, pengeluarannya itu tadi ada pembayaran kepada pemasok, karyawan, serta pembayaran pita cukai, PPN, dan pajak rokok. Untuk aktivitas investasinya ini mencerminkan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang.
Contoh perolehan aset tetap dan penerimaan dari penjualan aset tetap untuk aktivitas investasinya. Yang ketiga, untuk aktivitas pendanaannya, ini contohnya penerimaan pembayaran utang bunga jangka pendek dan panjang serta pembayaran dividen kas. Dan untuk laporan arus kas ini disusun PSAK yang terlibatnya itu ada disusun berdasarkan PSAK 2 tentang laporan arus kas. Ini ringkasan pergerakan kas 2024-nya. Kas neto dari aktivitas operasi 105,8 miliar, arus masuk positif menunjukkan operasional yang sehat. Kas neto untuk aktivitas investasi 192,4 miliar, arus kas keluar mayoritas untuk pembelian aset tetap atau ekspansi. Kas neto aktivitas pendanaan 167,1 miliar, adanya penambahan pendanaan dari pinjaman bank. Saldo kas akhir tahun 2024-nya itu adalah 411,1 miliar. Nah, dan itu saja penjelasan saya untuk tugas akhir akuntansi keuangan 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.